Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tiga kingdom makhluk hidup. Yang pertama kemarin kita sudah mempelajari Monera, yang kedua Protista, dan yang ketiga Fungi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari dua kingdom makhluk hidup, yakni Plantae dan Animalia. Nah, untuk Plantae dan Animalia ini nanti jenisnya lebih banyak daripada Monera, Protista, dan Fungi yang akan kita pelajari di kelas 7 ini. Oke. Yang pertama, setelah tiga kingdom kemarin, kita masuk ke kingdom keempat, yakni Plantae. Sudah paham kan kemarin urutan taksonomi dari mulai kingdom sampai ke spesies. Nah, di kingdom Plantae ini, kenapa dia digolongkan ke dalam kingdom sendiri? Karena dia memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama, dia multiseluler atau bersel banyak. Jadi tidak ada dia yang hanya cuman satu sel, itu tidak ada. Dan bersifat eukariotik, atau kemarin kita sudah membahas eukariotik adalah makhluk hidup yang punya membran inti. Punya membran inti. Ya, atau inti selnya diselubungi oleh selaput. Dia autotrof, bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, berkembang biak dengan vegetatif atau tidak kawin, dan juga generatif atau kawin. Dan ciri yang paling memberikan identitas bahwa dia tumbuhan adalah memiliki akar, batang, dan daun. Nah, ini jenisnya ada tiga, yakni Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kita lihat di peta konsep ini. Jadi di kingdom Plantae atau tumbuhan itu ada kingdom bawahnya, yakni film-film itu ya. Bryophyta lumut, Pteridophyta paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, lumut itu ada tiga jenis: lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Paku itu ada tiga jenis: paku purba, paku kawat, paku sejati. Dan tumbuhan Spermatophyta berbiji nanti ada berbiji terbuka, gimnospermae, dan angiospermae atau biji tertutup. Baik, yang pertama kali kita akan mempelajari Bryophyta atau lumut. Nah, cirinya di Bryophyta ini dia tetap punya akar, batang, dan daun, tapi belum bisa dibedakan atau sulit dibedakan. Karena apa? Akar, batang, dan daunnya ini dia itu bagaimana ya kalau menjelaskannya itu tidak bisa dilihat dipisah-pisah secara detail begitu. Terus dia belum memiliki pembuluh angkut karena batangnya itu batang yang tidak sejati gitu ya. Sejati itu bagaimana, Pak? Sejati itu memiliki ciri-ciri batang yang sempurna. Nanti saya jelaskan. Terus dia tidak berbunga, berkelamin, kelaminnya berupa sporangium. Jadi nanti dia berkembang biak secara kawin maupun tidak kawin nanti ada. Terus kembang biakannya dengan spora atau dengan stolon ini nanti. Nah, ini lumut daun dan bagian-bagiannya. Jadi ada dua fase ya nanti. Yang tak kawin itu nanti dengan spora, ini fase sporofit nanti dengan spora. Dan yang kawin di sini ada fase gametofit, menghasilkan gamet. Gamet itu sel kelamin. Nah, ini bentuk-bentuknya begini. Oke. Nah, ini jenisnya anak-anak, ada lumut hati. Nah, ini ada lumut tanduk, ada lumut daun. Nah, yang sering kita lihat lumut daun. Nah, coba kalian perhatikan, lumut-lumut ini dia tidak seperti tanaman pada biasanya. Yang paling membedakan kenapa dia dimasukkan golongan lumut ya tadi, akar, batang, dan daunnya, maaf, batang dan daun itu tidak sejati atau tidak
sempurna seperti tumbuhan berbiji. Nanti kita lihat tumbuhan berbiji seperti apa. Jadi dia sulit dibedakan. Coba misalkan lumut hati ini, mana batang, akar, dan daunnya dia seperti jadi satu, fusion begitu. Seperti juga lumut tanduk ini. Jadi apa namanya, dia tidak masuk ke dalam golongan apa ya istilahnya, tanaman yang kita lihat misal mangga gitu. Wah, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Dia tidak seperti itu, makanya digolongkan dalam tanaman yang berjenis lumut atau bryophyta. Nah, yang kedua sekarang paku-pakuan. Untuk paku-pakuan sendiri dia lebih tinggi tingkatannya dibanding lumut. Nah, paku-pakuan ini atau nama lainnya tadi apa? Paku-pakuan tadi Pteridophyta ya. Pteridophyta. Di Pteridophyta ini dia sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati tapi tidak berbunga gitu ya. Terus dia berkembang biaknya itu dengan spora. Di bawah daun kalian pernah lihat seperti ini kan, yang daunnya ada bintil-bintil, bintik-bintik hitamnya itu. Dia sudah memiliki pembuluh. Pembuluh itu apa? Pembuluh itu pengangkut makanan nanti. Pengangkut makanannya yang bentuknya apa namanya, seperti pipa gitu di dalam batang, khususnya dia di dalam batang. Nah, daun mudanya cirinya menggulung seperti ini. Daun mudanya menggulung, itu ciri dari paku. Oke. Nah, kenapa kok tidak masuk ke dalam tumbuhan seperti mangga ya? Karena dia tidak berbunga. Ciri yang paling utama dia tidak berbunga dan tidak berbiji, sehingga dia berkembang biaknya dengan spora. Nah, ini ciri-ciri dari paku. Kita lihat contohnya. Ini ada paku purba, bentuknya seperti ini. Ada telemik-telemik totol-totolnya ini ya. Ada paku sejati. Nah, ini paku sejati ini yang sering dibuat hiasan ya di rumah-rumah gitu. Ini juga di samping kali atau di mana bentuknya sporangiumnya, kotak-kotak sporanya seperti ini ya. Nah, ini yang sering kalian lihat. Ada juga paku kawat. Nah, paku kawat ini biasa disebut bambu air kalau kalian lihat. Nah, ini salah satu jenis paku-pakuan juga anak-anak. Dia tidak berbunga, tidak berbiji, tidak berbuah, dan dia hanya berspora. Oke. Nah, kalau berarti setelah ini kalian melihat tanaman kok dia di bagian bawah daunnya ada kayak hitam-hitam atau coklat-coklat bintil-bintil dan dia tidak pernah berbunga maupun tidak pernah berbuah, itu berarti golongannya jenisnya paku-pakuan. Dia punya akar, punya batang, dan punya daun. Selanjutnya, nah ini yang lumayan banyak, itu adalah spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, anak-anakku, tadi kan sudah digolongkan menjadi 3 ya kingdom plantae. Ada lumut bryophyta, ada paku Pteridophyta, dan spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, spermatophyta itu masih dibagi menjadi 2, yakni gymnospermae dan angiospermae. Gymnospermae ini tumbuhan yang berbiji terbuka dan angiospermae ini berbiji tertutup. Jadi ini bijinya terbuka dan yang angiospermae itu bijinya tertutup. Oke. Nah, untuk jenisnya sendiri ini contohnya ada pakis, melinjo, pinus gitu ya, yang gymnospermae nanti kita lihat apa sih gitu. Terus yang angiospermae ini ada dikotil dan monokotil. Nah, ini contohnya ada mangga, apel, jeruk, ini yang dikotil, yang bijinya itu nanti berkeping 2, yang monokotil itu bijinya berkeping 1, atau kalau kita lihat secara biasa itu nggak bisa dibelah, tidak berkeping 2 itu. Yuk kita lihat. Nah, gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, maksudnya apa sih Pak gitu? Biji terbuka ini adalah bijinya itu telanjang anak-anak. Telanjang itu maksudnya bukan terus biji tok gitu, bukan, tapi tidak dibungkus oleh daging buah. Jadi kalau kalian pernah lihat ini pohon pinus, cemara gitu-gitu ya anak-anak, ini namanya strobilus, bukan buah tapi strobilus. Nah, di dalam strobilus ini nanti ada bijinya.
Jadi strobilus itu hanya seperti wadah biji saja, bukan seperti buah yang buah itu ada kulit buahnya, ada daging buahnya, terus di dalam daging buah ada bijinya, bukan seperti itu. Tapi ini hanya berupa wadah yang berisi biji. Nah, terus ciri yang lain adalah batangnya berkayu dan daunnya itu kaku. Kalau kalian melihat contohnya misalkan cemara, pinus, terus pakis haji, pakis sikas dan lain sebagainya itu mereka daunnya kaku gitu. Terus melinjo juga daun tuanya agak kaku gitu ya. Nah, terus ini strobilus, beberapa tanaman yang mempunyai strobilus itu gimnosperma itu ada yang strobilus betina dan jantan. Jadi dalam satu pohon itu mereka tidak seperti tanaman bunga yang kita lihat. Bunga itu langsung bisa dibuahi dan berbuah, itu nggak bisa seperti itu. Tapi ini strobilus betina ini menyimpan bakal biji yang belum matang. Terus yang strobilus jantan ini menyimpan serbuk sari, nanti yang ketika turun ke strobilus betinanya ini akan membuahi dan nanti akan bijinya itu akan berkembang di dalam strobilus betinanya. Jadi harus ada strobilus jantannya, serbuk sarinya. Nah, itu dalam satu pohon tapi beda gerombolannya, bentuknya juga beda. Ini yang jantan, ini yang betina. Oke, nah ini contohnya melinjo ya, kita lihat. Melinjo itu juga ada strobilus jantan. Jantan itu yang seperti ini kayak bunga gitu ya, malahan ada kayak serbuk sarinya. Dan yang betina bentuknya kayak tanduk-tanduk seperti ini. Melinjo itu gimnospermae. Contoh lainnya cemara. Nah ini strobilus dari cemara. Yang ini pakis haji. Pernah lihat tanaman pakis haji? Kalian bisa searching nanti pakis haji. Dan yang ini pakis yang sikas. Sikas ini tanaman hias, ini mesti sering kalian lihat juga. Mungkin ada juga dari anak-anakku yang punya gitu ya. Nah ini contoh tanaman gimnospermae. Lanjut. Angiospermae. Nah ini tanaman angiospermae itu bijinya tertutup. Maksudnya tertutup bagaimana Pak? Gitu. Ada buah, daging buah yang menyelubungi. Contohnya begini, saya akan gambarkan buah apel misalkan. Ini buah apel ya. Ini hanya misal ya anak-anak gambarnya. Misal buah apel. Nah, buah apel itu di sini ada kulitnya, ini tangkai ya. Ada kulitnya, ini kulit buahnya, terus ada daging buahnya. Nah, di dalamnya kan ada bijinya. Tangkai. Nah, ini bijinya itu ini ada daging buahnya. Daging daging buah. Nah, bijinya itu ada di dalam daging buah. Itu namanya tanaman angiospermae atau berbiji tertutup daging buah. Nah, masih ada jenisnya juga. Angiospermae ini terdiri dari dua jenis, yakni monokotil dan dikotil. Nah, ini contoh yang monokotil, itu bijinya berkeping satu anak-anak ini. Bijinya berkeping satu, maksudnya apa? Ketika kalian buka dari kulit bijinya, dari buahnya itu hanya ada satu biji yang tidak bisa dibelah secara manual biasa gitu. Tidak ada dua keping lembaga. Lembaga itu ya bijinya itu. Nah ini kotiledon ini lembaga ini. Nah yang berkeping dua, contohnya kalian pernah lihat tanaman kacang, pernah makan kacang. Nah itu ketika kalian buka bijinya itu akan otomatis terbelah dua. Begitu juga dengan tanaman mangga. Kalau kalian lihat peloknya, pelok itu biji yang tertutup kulit keras itu, kalau kalian buka peloknya itu akan ada bagian yang terbelah dua. Kalian juga di SD mungkin pernah menanam tanaman kacang hijau atau menanam tanaman kedelai, itu juga ketika dia tumbuh nanti akan kelihatan bijinya itu ada belahan duanya atau berkeping dua kotiledonnya, itu namanya dikotil. Kalau yang berkeping satu monokotil, contohnya ada padi, jagung, gandum, rumput-rumputan itu. Nah ciri yang lebih spesifik apa nanti kita lihat. Oke, kalian bisa searching dulu contoh tanaman monokotil dan dikotil. Lanjut. Nah ini tabel perbedaan monokotil dan dikotilnya. Keping biji terlebih dahulu. Dari keping bijinya, kalau monokotil itu satu kotiledon. Kotiledon itu ya tadi cadangan makanan di biji itu yang kalian makan kalau di kacang itu. Kalau dikotil itu dua.
Jadi ini dua, ada satu lagi gitu. Di sini ada satu lagi yang nanti biasanya terbelah gitu kan, terus ada kayak tunas kecil gitu. Dua kotiledon. Tulang daunnya kalian di SD sudah pernah belajar apa itu tulang daun kan? Kalau pada tanaman monokotil itu tulang daunnya sejajar atau melengkung. Nah kalau yang melengkung itu seperti daun siri-sirian itu dia apa namanya satu titik utama gitu ya, satu titik utama di sini. Maaf. Terus dia kayak, nah ini bentuknya seperti ini. Nah ini melengkung. Nah ini agak kayak melengkung-melengkung gitu ya. Itu tulang daun ini yang sejajar, sejajar itu lurus-lurus gini aja. Terus kalau melengkung kayak gini. Nah kalau yang dikotil itu dia tulang daunnya menyirip atau menjari. Ini menjari. Kalau menyirip itu bentuknya kayak sirip ikan. Ada satu yang utama di tengah, terus dia bercabang-cabang seperti ini. Nah, ini menyirip. Terus batangnya, berkas pengangkutnya tersebar. Berkas pengangkut itu pembuluh ini ya anak-anak. Jadi kayak yang menyebarkan makanan itu tersebar sakarepe dhewe gitu, coba dilihat. Jadi tersebar floem dan silemnya. Nanti di kelas 8 kan akan belajar floem dan silem. Terus ini berkas pengangkut atau pembuluhnya ini tersusun dalam satu lingkaran. Jadi kalau dikotil itu nah ini rapi melingkar gitu. Berkas pembuluhnya tuh rapi gitu ya. Terus kalau bunga ini kelipatan di kelopak di mahkota bunganya itu terdiri dari tiga atau kelipatannya. Kelipatan tiga berapa? Misal 6, 9 dan lain-lain. Itu pada tanaman monokotil. Pada tanaman dikotil itu terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. 2, 4, 5, 10 itu dikotil. Terus akarnya, yang akarnya ini serabut ya, kalau monokotil serabut itu dia tidak ada akar utama tapi langsung akar banyak yang bercabang-cabang gini, langsung banyak. Tapi kalau dikotil itu akarnya tunggang, jadi ada satu akar utama terus nanti akar yang lain dia bercabang begitu. Itu akar dari tanaman dikotil atau tunggang. Perbedaannya itu tolong dicatat sendiri. Nah, untuk Kingdom Animalia nanti akan saya jelaskan di next video. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum.